Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dakwah secara terang-terangan. Wahyu pertama yang turun dalam masalah ini adalah firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Permulaan surah Asy-Syu'ara yang memuat ayat ini menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam dari permulaan nubuah hingga hijrah beliau bersama Bani Israel, hingga mereka selamat dari Fir'aun dan kaumnya dan berakhir dengan tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya. Kisah ini memuat tahapan-tahapan yang dilalui Nabi Musa selama menyeru Fir'aun dan kaumnya kepada Allah. Rincian-rincian tahapan dakwah Nabi Musa ini perlu disampaikan saat Rasulullah menyeru kaumnya kepada Allah, agar beliau dan para sahabatnya memperoleh sedikit gambaran yang bakal dihadapi, yaitu berupa pendustaan dan tekanan selagi mereka sudah menampakkan dakwah. Dengan begitu mereka bisa menyadari urusan sejak permulaan dakwah. Di sisi lain, surat ini juga memuat tentang berakhirnya hal-hal yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan para rasul, dari kaumnya Nabi Nuh, kaum Samud, kaumnya Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, dan Ashabul Aikah. Dengan menitik beratkan penyebutan kisah tentang Fir'aun dan kaumnya, agar orang-orang yang mendustakan mengetahui hukuman yang bakal diturunkan Allah jika mereka tetap mendustakan, dan agar orang-orang yang beriman juga mengetahui tentang balasan dari kebaikan yang mereka lakukan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah setelah turun ayat di atas ialah mengundang Bani Hashim. Mereka memenuhi undangan ini, yaitu beberapa orang dari Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf, yang jumlahnya ada sekitar 45 orang. Sebelum beliau berbicara, Abu Lahab sudah dahulu angkat berbicara. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin berbicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu, aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan benih bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusan ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh bangsa Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapaknya yang pernah berbuat macam-macam seperti yang kau lakukan ini. Rasulullah hanya diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan ini. Kemudian beliau mengundang mereka untuk yang kedua kalinya, dan dalam pertemuan ini beliau bersabda, "Segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongannya, serta percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Sesungguhnya seorang pemandu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak, dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisab terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan ada neraka yang abadi pula." Abu Thalib berkata, "Kami tidak suka menolongmu, menjadi penasihatmu dan membenarkan perkataanmu. Orang-orang yang menjadi bani bapakmu ini sudah bersepakat. Aku hanyalah segelintir orang di antara mereka. Namun akulah yang pertama kali mendukung apa yang engkau sukai. Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu. Namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Muttalib." Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini adalah kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya." Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, kami tetap akan melindungi selagi kami masih hidup." Setelah Nabi Muhammad merasa yakin terhadap janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu dari Allah, maka suatu hari beliau berdiri di Bukit Safa, lalu berseru, "Wahai semua orang, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi," yang ditunjukkan kepada semua suku Quraisy, hingga mereka berkumpul semua. Jika ada yang berhalangan, maka dia mengutus orang untuk melihat apa yang terjadi. Abu Lahab juga termasuk yang hadir pada waktu itu. Beliau melanjutkan, "Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku?" "Benar," jawab mereka. "Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang begitu pedih."
Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Apa hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Seruan yang melingking tinggi inilah yang menjadi tujuan penyampaian dakwah. Rasulullah sudah menjelaskan kepada orang-orang yang dekat dengan beliau bahwa kebenaran terhadap risalah beliau merupakan inti hubungan antara diri beliau dengan mereka. Fanatisme kekerabatan yang selama ini dipegang erat bangsa Arab menjadi cair dalam kehangatan peringatan yang datang dari sisi Allah. Seruan beliau terus menggema di seantero Makkah hingga kemudian turun ayat Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, Al-Hijr 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai khufarat dan kebodohan dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala yang hakikatnya sama sekali tidak memiliki nilai. Ketidakberdayaan berhala-berhala itu beliau gambarkan dengan beberapa contoh perumpamaan, disertai penjelasan-penjelasan bahwa siapa yang menyembah berhala dan menjadikan sebagai wasilah di antara dirinya dengan Allah berada dalam kesesatan yang nyata. Makkah berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanihan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Surah itu seakan-akan petir yang membelah awan, berkilau, menggelegar, dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini dan mengkhawatirkan akan rusaknya tradisi warisan mereka. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah menafikan terhadap ketuhanan selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total kepada Allah, sehingga mereka tidak lagi bisa menuhankan harta, mereka tidak bisa lagi membangga-banggakan kekayaannya, mereka tidak bisa lagi menggunakan jabatannya sebagai ketua suku, sebagai orang yang berpengaruh untuk melakukan monopoli terhadap masyarakat-masyarakat lemah. Dengan kata lain, iman itu akan melumatkan kepemimpinan dan keunggulan mereka di atas semua bangsa Arab yang sebelum itu juga menggunakan label agama. Karena dengan dakwah Rasulullah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan mereka yang memimpin, bukan mereka yang kaya, dan bukan pula mereka yang berpengaruh. Hal itu akan memutus pengaruh dan kewenangan mereka terhadap orang-orang lemah dan terhadap mereka yang berada di bawah mereka. Mereka tidak akan bisa lagi mengendalikan mereka dan mereka tidak bisa menikmati kekuasaannya. Yang sebenarnya mereka menentang agama Nabi Muhammad bukan karena mereka merasa agama dirinya yang lebih benar, tapi karena mereka takut kekuasaannya akan lengser.